Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tahayud dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries. Ya, nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau pada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Oke, di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman yes dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kartu yang pertama aku punya, wow, ada Wheel of Fortune, teman-teman. Wheel of Fortune muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini ya, teman-teman. Oke, sebagai energi pembuka tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa secara visualisasinya ya teman-teman. Jadi kita memang melihat secara visualisasi ya. Jadi bukanlah sebuah ramalan ataupun sebuah penerawangan secara batinnya ya. Kita melihat secara visualisasi, penggambaran, pembacaan kartu. Jadi melihat dari kartu pertama ini memang kehidupan kamu akan berubah ya. Bakal ada perubahan yang sangat-sangat signifikan. Kehidupan kamu akan berubah 180 derajat ke arah yang lebih baik dan positif, sehingga ini yang aku maksud akan dibanjiri dengan keberuntungan teman-teman, dan hal-hal mungkin yang sifatnya apa ya, bisa jadi manifestasi dari kerja keras kamu ataupun sebuah manifestasi dari doa-doa kamu ya teman-teman. Tergantung nih, apa tujuan kamu saat ini ataupun selama ini ya, tujuan besar apa yang selama ini kamu harapkan, kamu inginkan. Nah itu potensinya akan terjadi, potensinya akan terwujud gitu ya teman-teman. Oke, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Eight of Cups ya, 8 cangkir muncul teman-teman. 8 cangkir ya. Memang dari kartu kedua ini yang aku lihat teman-teman, kalau dikatakan prosesnya nggak begitu mudah ya, mungkin seperti itu ya. Artinya apa yang akan kamu dapatkan ini ya harus sakit-sakit terlebih dahulu teman-teman. Harus susah-susah terlebih dahulu karena banyak tantangannya. Yang aku lihat tiap kali ya teman-teman, kamu berencana, tiap kali kamu berkeinginan, selalu gagal di situ. Ya, selalu berakhir dengan kekecewaan. Nah, ini yang sering membuat kamu tuh terkadang ngerasa pesimis juga ya, ngerasa sedikit berputus asa, teman-teman. Tetapi kali ini kamu harus yakin, teman-teman. Ketika tujuan tersebut sudah kamu tentukan, ya ketika impian tersebut sudah kamu miliki, ya jadi seberat dan sesulit apapun ujian yang diberikan, tantangan yang diberikan oleh Tuhan kepada kamu, ya kamu tetap optimis. Yang paling terpenting adalah saat ini bagaimana caranya kamu menghindari orang-orang yang toksik. Banyak orang-orang yang toksik. Banyak orang-orang yang sebenarnya ingin manfaatin dan bahkan ingin menghancurkan teman-teman. Ya, orang-orang yang bermuka dua juga banyak. Orang-orang yang memang menunjukkan sebuah apa namanya, mohon maaf teman-teman, ketidaksukaannya kepada kamu. Itu juga banyak. Ya, banyak yang tidak suka, iri dan ya teman-teman. Dan kemudian ini aku punya the tower. Ya, ingin ingin banyak ingin orang yang ya banyak orang yang ingin menghancurkan hidupmu teman-teman. Ya, ini jadi memang harus hati-hati banget. Orang-orang yang toksik, orang-orang yang bermuka dua, dan bahkan orang yang selalu menunjukkan sebuah rasa ketidaksukaannya, ketidaksenangan di terhadap kehidupan kamu. Kamu harus hati-hati. Karena ketika kamu tidak berhati-hati, maka orang-orang yang seperti ini akan menghancurkan kehidupan kamu. Ya, tetapi kamu gak usah khawatir. Kamu gak usah cemas. Selagi kamu berpegang teguh terhadap diri kamu, keyakinan kamu, dan terhadap keyakinan Tuhan masing-masing, teman-teman, maka ya mudah-mudahan gitu sih. Ya, nggak akan ada masalah. Ya mudah-mudahan masalah-masalah apapun yang terjadi, teman-teman akan dapat kamu selesaikan dengan baik
sebaik mungkin. Jadi seperti itu, ya. Nggak ada yang apa namanya teman-teman, nggak ada yang nggak mungkin, ya. Meskipun banyak nanti orang-orang yang berupaya berusaha untuk menjatuhkan kamu, aku yakin nanti bakal berbalik kepada dari mereka sendiri teman-teman, ya. Untuk mereka sendiri berupaya menghancurkan usaha bisnis, ya usaha bisnis mereka nanti yang bakal hancur. Pekerjaan ya mereka juga yang bakal hancur, kesehatan ya mereka juga nanti bakal hancur. Jadi seperti itu, ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi finansial ekonomi, ya, ataupun keuangan dari teman-teman Aries. Oke. Aku punya Seven of Wands, 7 tongkat muncul hadir teman-teman. Nah, melihat dari energi kartu pertama ini memang aku akui teman-teman. Ya, energinya kalau dikatakan lagi terbelenggu ya secara visualisasinya ya teman-teman, secara pembacaannya lagi terbelenggu dengan beberapa masalah kehidupan yang cukup rumit sih sebenarnya. Ya, sehingga dari situasi dan kondisi ini mungkin ya ada beberapa teman-teman Aries yang saat ini merasakan sebuah ketidakstabilan ya untuk masalah keuangan ya. Bisa jadi seperti itu ya, teman-teman. Oke. Kemudian kita akan lihat teman-teman apakah dalam pekan ini akan ada perubahan ya seperti itu. Nah, aku punya Temperance teman-teman. Ya, energinya sangat istimewa nih. Secara pembacaan ataupun secara visualisasinya memang ada sebuah kelancaran kestabilan kembali yang akan kamu peroleh. Ya, ini timbul terjadi kenapa? Ini seperti ada sebuah manifestasi dari doa dan ikut campur tangan Tuhan semesta teman-teman di dalam kehidupan kamu. Jadi ketika ada doa yang terkabulkan, termanifestasikan, seberat dan sesulit apapun masalah yang terjadi di sini, baik itu mungkin kamu habis ditipu, ya, kemudian mungkin masalah kehidupan kamu banyak yang nggak lancar, berjalan dengan lancar, maka semuanya nanti, ya, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Yang paling terpenting adalah saat ini tingkatkan lagi nih kerja keras kamu teman-teman, ya, kerja cerdas kamu, ikhtiar, dan yang paling penting adalah doa, ya. Doa itu penting agar tidak dianggap terlalu sombong terhadap Tuhan masing-masing teman-teman, ya, seperti itu. Kemudian aku punya Demon, jangan takut ya untuk menghadapi sebuah tantangan teman-teman, ya. Setiap orang pasti memiliki sebuah problem dan permasalahan masing-masing apapun itu, ya. Jadi pada intinya teruslah lakukan yang terbaik, terus lakukan yang terbaik agar apa yang menjadi harapan dan keinginan dari teman-teman Aries, ya, semuanya bisa tercapai. Sesulit dan seberat apapun yang namanya masalah pasti dapat terselesaikan teman-teman, terkecuali memang seseorang tersebut selalu berputus asa, ya, selalu pesimis teman-teman, ya, selalu mengeluh menyalahkan orang lain terhadap kegagalan yang didapatkan diterima. Mungkin iya ada kaitannya, tetapi kali ini coba kamu harus lebih berpikir secara positif teman-teman. Ya, mungkin dengan adanya orang-orang yang selalu berupaya berusaha untuk menjatuhkan kamu teman-teman, ya mungkin itulah awal, ya, yang dimana kebahagiaan kamu nanti akan benar-benar kamu dapatkan dan kamu rasakan, ya. Dan kemudian pada kartu yang keempat aku punya Ten of Cups ataupun 10 cangkir. 10 cangkir muncul hadir sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan teman-teman. Sangat terlihat jelas ya, kebahagiaan akan kamu peroleh, sebuah kelimpahan materi dan rezeki, amin ya teman-teman. Kemudian sebuah kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga, ya, dan bahkan keluarga dan lain sebagainya teman-teman. Karena apa ya, semuanya nanti akan berjalan dengan lancar, ya. Jadi adanya ikut campur tangan Tuhan di sini, adanya doa-doa yang terkabulkan dan termanifestasikan, itulah nantinya teman-teman yang akan, ya, eh apa sih kalau katakan teman-teman, yang akan mengubah deh, ya, yang akan mengubah deh kehidupan kamu 180 derajat ke arah yang lebih positif, amin ya. Oke, ya, mungkin nanti bakal ada rezeki yang berlimpah ya yang akan kamu dapatkan teman-teman. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sudah berumah tangga. Dan pada kartu yang pertama aku punya Five of Cups, 5 cangkir muncul hadir teman-teman, ya. Jadi dari kartu pertama ini yang aku lihat memang ada sebuah kekecewaan ya yang sedang kamu rasakan teman-teman, sebuah kekecewaan di dalam kehidupan rumah tangga mungkin, ya. Masalahnya itu terkait dengan apa ya, hubungan rumah tangga yang sering terjadi konflik, ya, ataupun mungkin juga terkait dengan hal-hal yang lain teman-teman. Tapi kalau melihat dari energi kartu
Pertama ini ya aku melihat memang ada masalah terkait dengan kondisi keuangan sih yang tidak stabil ya. Jadi kemudian aku punya Queen of Wands teman-teman ya, harus bangkit lah teman-teman, jangan menyerah ya, jangan berputus asa. Rumah tangga kalau memang sering terjadi masalah konflik ya, memang itu menimbulkan adanya dampak ya untuk masalah ekonomi, rezekinya seret. Tapi ketika rumah tangganya saling apa namanya teman-teman, berkolaborasi ya, bersinergi dengan baik, maka rezeki itu akan datang nanti ya. Dan kemudian aku punya The Fool. The Fool ini kami menggambarkan tentang sebuah tantangan kehidupan baru ya, ada hal-hal baru nanti yang akan terjadi. Mungkin masalah-masalah yang di sini nanti akan pelan-pelan ya selesai teman-teman ya. Semoga untuk keuangan teman-teman Aries ya bisa lebih stabil, dan kemudian kehidupan rumah tangga teman-teman Aries bisa lebih harmonis ya. Seperti itu teman-teman. Amin. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Dermit ya. Dermit muncul hadir teman-teman. Melihat dari kartu pertama ini sih, semesta ingin agar kamu mengintrospeksi kembali ya hubungan asmara kamu teman-teman. Ya hubungan asmara kamu, kedekatan kamu dengan seseorang gitu sih. Ya, introspeksi kenapa teman-teman ya? Sepertinya yang aku lihat apa ya? Ini seperti sebuah bentuk pemanfaatan doang ya, hanya karena mungkin status sosial kah, ataupun mungkin terkait dengan hal-hal yang lain ya, mohon maaf, mungkin hanya dijadikan sebagai pelampiasan status sosial, status apa namanya teman-teman ya, ya sekedar pacar doang gitu ya teman-teman, seperti itu sih. Padahal kalau melihat dari energi kartu ketiga ini, nyatanya nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Nah itu ya, jadi ketika mungkin hubunganmu nggak begitu baik, coba kamu evaluasi kembali itu sih ya teman-teman ya, pesan untuk kamu. Jika hubungan kamu baik ya no problem ya kan, kamu jalani dengan baik pula gitu ya. Oke, next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Dan aku punya The Lovers ya. Nah, The Lovers muncul hadir teman-teman. Ya, melihat dari kartu pertama ini sih, potensi peluangnya kamu akan segera bertemu dengan jodoh pasangan hidupmu cukup terlihat teman-teman. Kali ini Tuhanlah yang akan menentukan ya. Tuhanlah yang akan segera mempertemukan ya, insya Allah dengan pasangan hidupmu. Amin ya. Nah, ini ya, dan bahkan di dalam pertemuan kamu nanti teman-teman seperti ada sebuah chemistry ya. Seakan-akan kamu dengan dia tuh sudah kenal lama banget. Padahal mungkin dia baru kamu kenal ya, orang baru teman-teman. Nah, ya kamu akan nyaman banget, bahagia banget ya dengan apa ya, mungkin bertemu dan menjalin sebuah hubungan nanti. Jadi mungkin inilah sebuah bentuk manifestasi dari doa-doa dari teman-teman Aries kali ya. Ya, bagi kamu yang masih single, jomblo ya teman-teman. Ya, semoga hal-hal yang baik. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini. Oke. Dan PDKT ataupun dekat dengan seseorang, aku punya Three of Pentacles. Ya, bagi kamu teman-teman yang sedang dekat dengan seseorang ya, melihat dari kartu pertama ini memang ini orang cukup gentle sih ya. Artinya dia benar-benar ingin serius. Kenapa teman-teman? Karena dia berupaya berusaha untuk meyakinkan banget gitu sih. Ya, seperti itu, apakah kamu ataupun dia gitu ya teman-teman, berusaha untuk meyakinkan, bahkan dia berani untuk menemui keluarga langsung teman-teman ya. Nah, ya, kemudian aku punya kesatria pedang. Ya, jadi memang orang ini cukup berambisi teman-teman. Ya, kalau dikatakan tujuannya baik, benar ya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian aku punya Nine of Wands. Ya, terlihat masih ada sebuah keraguan sih. Ya, keraguan terhadap seseorang yang lagi diperjuangkan teman-teman ya. Keraguan wajar mungkin karena kamu baru kenal, mungkin juga kamu baru putus ya kan, baru baru hancur kehidupan asmaranya, ada sebuah rasa trauma yang begitu mendalam sehingga masih ada sebuah keraguan, mungkin seperti itu ya teman-teman. Iya, nggak apa-apa, namanya kehidupan baru gagal ya. Jadi wajar ketika baru kenal dengan seseorang dan kok orang ini kok langsung ngajakin serius, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Tetapi kalau memang tujuannya dia ingin ngajak serius, tentu dong teman-teman ya,
dia orang yang baik, terkecuali dia ngajak pacaran doang ya, hanya sekedar status doang. Nah, itu juga harus kamu hati-hati sih sebenarnya. Oke, next 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungannya dari teman-teman Aries. Aku punya tanggal 19, 30, tanggal 1, tanggal 3, 22, 21, tanggal 5, 28, tanggal 16, 12, tanggal 10, dan tanggal 9. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.